Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fajar dengan NIM 244111604. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Baiklah, adapun pengertian dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan disebut juga sebutan artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah suatu teknologi yang memanfaatkan kinerja perangkat elektronik untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan ini terus dikembangkan untuk menunjang aktivitas manusia saat ini. Baiklah, menurut para ahli, adapun menurut John McCarthy menjelaskan bahwa teknologi kecerdasan buatan adalah suatu kegiatan yang diterapkan pada teknologi untuk menirukan proses berpikir manusia serta mendesain mesin untuk melakukan perilaku manusia. Kemudian adapun para ahli Simon menjelaskan bahwa kecerdasan buatan adalah suatu instruksi dan aplikasi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan aktivitas yang dinilai cerdas oleh manusia. Selanjutnya, ahli Cristiano mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai salah satu jenis ilmu pengetahuan pada bidang komputer yang didesain untuk melakukan tingkah laku cerdas di dalam suatu sistem komputer. Selanjutnya, manfaat kecerdasan buatan. Manfaat kecerdasan buatan yang pertama, meminimalisir kesalahan. Dengan adanya kecerdasan buatan mampu mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Misalnya adalah teknologi terdapat pada sistem keyboard, handphone, atau komputer. Nah, salah satu teknologi yang dimiliki oleh keyboard adalah mampu membenarkan kesalahan yang kita tuliskan. Kemudian, efisiensi pekerja. Dalam hal ini bisa jadi manfaat, tetapi juga kelemahan. Karena dengan adanya kecerdasan manusia, kecerdasan buatan bisa membuat perusahaan lebih sedikit menggunakan karyawan. Namun dengan kata lain, kecerdasan buatan membuat lapangan kerja yang seharusnya dikerjakan manusia, akhirnya diganti oleh komputer. Kemudian selanjutnya memaksimalkan sektor kesehatan. Nah, manfaat ini dengan keberadaan kecerdasan buatan juga dirasakan oleh sektor kesehatan. Pasalnya saat ini sudah banyak sekali teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk menunjang dunia kesehatan. Misalnya seperti alat mampu mendeteksi penyakit dan alat bantu. Adapun materi kedua yaitu bentuk kecerdasan buatan. Yang pertama, acting humanly. Nah, acting humanly ini bentuk ini pada dasarnya adalah kecerdasan buatan mampu melakukan pekerja yang bisa dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, thinking humanly. Thinking humanly berarti suatu perangkat teknologi mempunyai sistem berpikir seperti manusia. Nah, cara berpikir itu lantas membuat mereka dapat melakukan aktivitas manusia. Selanjutnya, think rationally. Think rationally merupakan bentuk lebih lanjut dari thinking humanly. Jadi sistem dikembangkan agar bisa berpikir secara rasional seperti manusia. Yang terakhir, ex rationally. Setelah mampu berpikir secara rasional, bentuk selanjutnya adalah ex rationally. Adalah suatu pengembangan di mana mereka tak hanya berpikir secara rasional. Selanjutnya materi ketiga yaitu contoh kecerdasan buatan. Adapun contoh kecerdasan buatan yang pertama, teknologi asisten virtual. Teknologi asisten virtual yang saat ini berkembang antara lain Siri, Cortana, Alexa, sampai Google Assistant.
Manusia hanya tinggal memberikan instruksi melalui suara selanjutnya. Asisten virtual akan melakukan sesuai dengan instruksi yang kita minta. Kemudian yang kedua, teknologi Face ID. Face ID merupakan teknologi kecerdasan buatan yang telah berkembang di smartphone dan laptop. Cara kerja Face ID yaitu dengan mengidentifikasi wajah pengguna yang telah dihafalkan oleh sistem untuk membuka kunci atau menggantikan kata sandi yang ada dalam perangkat elektronik. Selanjutnya, mesin pencarian. Mesin pencarian itu salah satu mesin pencarian yang paling banyak digunakan adalah Google. Di dalam Google kita akan diberikan rekomendasi halaman sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baiklah, adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu kecerdasan buatan adalah studi yang berusaha membuat komputer menjadi cerdas. Kemudian tujuan dari sisi teknologi dari kecerdasan buatan adalah untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Dari sisi ilmiah, tujuan kecerdasan buatan adalah untuk menjelaskan variasi kecerdasan. Selanjutnya, kecerdasan buatan dapat membantu kita untuk menyelesaikan kesulitan permasalahan nyata, menciptakan kesempatan baru dalam bisnis teknologi dan area aplikasi lain. Dan juga kecerdasan buatan merupakan gudang untuk menjawab pertanyaan tradisional yang biasa ditanyakan para ahli bahasa, filosofi, dokter, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian dapat membantu kita untuk menjadi semakin pintar. Baiklah, cukup sekian dari materi video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.